Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama al-mukarram asy-syekh ad-da'i ila Allah Kiai Haji Lutfi Basari. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada beliau, semoga Allah memberikan rezeki yang sangat berlimpah kepada beliau, dan segala urusan-urusannya yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat kelak dilancarkan semuanya. Amin amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman maupun nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa juga yang kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga berkat kita bersalawat kepada Nabiyuna Muhammad kelak di yaumil qiyamah, semoga kita ditolong oleh beliau. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang ini banyaknya orang-orang yang lalai kepada Allah dengan dirinya tidak menyadari, tidak memikirkan kematian. Bahwasannya apa? Orang yang memikirkan dirinya, yaitu apa? Memikirkan kematian, maka akan apa? Akan takut, dalam keadaan takut kepada Allah. Bagaimana ketika dia mati? Apakah dia sudah pasti dalam keadaan husnul khatimah? Belum tentu. Orang yang masih hidup di dunia ini adalah untuk mencari pahala dan mencari pengampunan dari Allah. Jika dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana dengan diri kita yang sehari-harinya lalai kepada Allah, tidak mau memikirkan kematian, tidak mau memikirkan bagaimana ketika diri kita wafat, apakah kita sudah pasti meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tidak. Belum tentu, ma'asyiral muslimin rahmatullah Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang ingat kepada kematian akan mendapatkan pahala dikarenakan takut kepada siksa kuburan. Dikarenakan apa? Orang yang melakukan dosa di dunia akan disiksa di kuburan sampai yaitu di hari kiamat, karena menunggu kedatangan hari kiamat. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ketika orang sudah ditarik nyawanya oleh Allah, ditarik, atau ketika syakaratul maut, itu rasanya seperti disisat-sisati. Bagaimana rasa sakitnya itu, ma'asyiral muslimin rahmati oleh Allah? Disisat-sisati. Itu masih rasa sakit yang pertama. Belum ketika masih disiksa di kuburan. Ketika dia berbuat salah di kuburan akan disiksa. Apalagi ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Akan dipecut. Dikarenakan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kalau orang itu soleh, maka dia akan apa? Akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, bisa tenang di kuburan. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang soleh. Tapi bagaimana dengan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kita bukan orang yang alim. Kita bukan orang yang sering ingat kematian. Malah kita sering lalai kepada Allah. Kita lalai kepada diri kita untuk mengingat kematian. Oleh karena itu, ayo kita sekarang ajak diri kita sekarang ini
Untuk apa? Untuk mengingat kematian, untuk mengingat bahwasanya apakah kita ini sudah pasti bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karena itu, ketika para sahabat mendengarkan Rasulullah SAW menceritakan siksa kuburan, para sahabat menangis dikarenakan takut kalau dirinya ini tidak bisa tidak bisa menjadi orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dikarenakan apa? Orang di kuburan disiksa sampai menunggu kedatangan hari kiamat. Dan pada akhirnya sahabat ini pun bilang kepada Allah, ya Allah, semoga aku ini tidak seperti orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dikarenakan sangat pedih sekali siksaan di kuburan. Terus apa sih manfaatnya ketika mengingat kematian? Satu, menambah ibadah kepada Allah. Dikarenakan apa? Ya Allah, saya habis mendengar bahwasanya ketika orang itu berbuat dosa akan disiksa dalam kuburan sampai datangnya hari kiamat. Pada akhirnya berbuat kebaikan. Yang biasanya orang yang tidak sering sholat tahajud, sering sholat tahajud. Yang biasanya orang tidak sering sholat duha, sering sholat duha. Yang biasanya orang yang tidak suka sedekah, sering sedekah. Dikarenakan takut siksaan di kuburan. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Oleh karena itu, marilah kita ini mengingat kematian. Dikarenakan apa? Selain hal itu tadi yaitu menambah agar kita itu lebih beribadah kepada Allah, lebih semangat dikarenakan takut kita. Dan yang kedua yaitu takut ketika berbuat dosa. Dikarenakan apa? Orang yang mengingat mati itu takut untuk berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Loh iya, ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kalau orang itu sudah hatinya terbuka dan diceritakan bagaimana siksaan di kuburan, apalagi ketika orang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir akan dipecut, maka jika orang itu ingin berbuat dosa, langsung astagfirullahaladzim, iya aku ini berbuat maksiat, apakah sudah tentu diriku ini akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Apalagi ingat, orang yang meninggal itu tidak tahu dalam keadaan dirinya itu, dia itu tempatnya meninggal di dalam keadaan di mana, tempat yang mana. Bisa saja jika orang itu senangnya suka melakukan tempat maksiat, sering di tempat maksiat, maka meninggalnya akan di tempat maksiat. Tapi kalau orang tersebut sering ke majelis taklim, sering sholat di masjid, sering mendengarkan ceramah, maka meninggalnya dalam keadaan di masjid, dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, ayo kita ingat kematian. Dan yang ketiga yaitu apa? Tidak sombong kepada orang-orang. Maksudnya apa? Dalam hal ini ketika orang itu sudah naik jabatan, sudah kaya raya, sudah tinggi jabatannya, sombong. Tidak mau Tidak mau melihat orang-orang di bawahnya. Tapi kalau sudah hatinya terbuka, ma'asyiral muslimin rahmatullah, mendengar temannya tiba-tiba ditelepon oleh seseorang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerabatmu telah meninggal dunia. Bagaimana keadaan kita sebagai kerabat yang sangat dekat? Kita sama-sama kaya, tapi lebih kayahan dia daripada kita. Terus kita mendengar bahwasannya apa? Bahwasannya teman kita yang lebih kaya daripada kita meninggal duluan daripada kita. Sedangkan orang tersebut terkenal tidak mau membayar zakat, tidak mau berbuat baik kepada rakyat-rakyatnya, kepada orang-orangnya, atau kepada teman-temannya. Tidak mau berbuat baik. Pada akhirnya terbuka hati. Ya Allah, iya, aku mempunyai harta segini banyaknya, tidak aku buat agama, hanya aku ambil untuk diriku, untuk kenikmatan diriku ini. Apalagi ketika kita ini sudah meninggal, harta kita, jabatan kita tidak ada nilainya,
Kita mati membawa apa dalam kuburan? Kita hanya menggunakan kain kafan yang murah, ma'asyiral muslimin. Kita hanya menggunakan kain murah. Apa yang mau kita banggakan? Kita mau banggakan harta kita. Kita mau banggakan jabatan kita. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita ini banyak-banyak mengingat kematian dan juga bersering berbuat hal baik dikarenakan takut kepada siksa kubur. Buktinya apa? Dikarenakan orang yang takut itu tadi mau berbuat dosa, langsung remnya itu apa? Astagfirullah. Takut ketika di kuburan itu tidak selamat hidupnya. Tidak selamat ketika di kuburan. Oleh karena itu, mari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang sudah tua atau yang sudah muda, pasti kita tidak tahu umur kita itu cepat atau lambat, pasti akan wafat. Oleh karena itu mari, sudahlah kita jauhi, kita hindari perbuatan maksiat-maksiat. Seperti apa? Meskipun itu untuk kesenangan diri kita, kita hindari. Seperti apa contohnya? Seperti yang berat, seperti sonhorek, itu enak, menyenangkan diri. Tapi apakah kita ketika kita sudah wafat, apakah itu kita akan selamat? Ketika di kuburan, apakah kita selamat? Belum tentu. Malah kayaknya tidak selamat. Dikarenakan apa? Kesukaannya kepada maksiat. Oleh karena itu, kalau orang itu suka kepada perbuatan yang hal baik, sering ke masjid, sering sedekah, sering sholat tahajud, pokoknya sering berbuat hal-hal yang baik, maka ketika wafatnya akan baik. Begitu ma'asyiral muslimin rahmatullah. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan gampang. Semoga dalam hal ini kita bisa mengambil hikmah. Apa manfaat ketika kita ini, yaitu mengingat kematian. Dikarenakan apa? Meskipun enak enak maksiat itu, tapi belum tentu membuat kita ketika di akhirat mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita disyariatkan oleh perintah syariat untuk dilarang minum khamr, dilarang mencuri, dilarang untuk apa? Merotan, dilarang untuk apa? Untuk sonhorkan. Maka kita harus ikuti. Kenapa? Meskipun tidak enak di dunia, tapi di akhirat bakal enak. Ma'asyiral muslimin rahmati oleh Allah. Oleh karena itu semoga kita dalam ceramah yang sangat singkat ini bisa mengambil hikmah, pelajaran yang sangat luar biasa. Semoga kita sering taat kepada Allah dan juga sering berbuat hal baik dan sering mengingat kematian. Mungkin dalam ceramah yang singkat ini bisa membawa faedah. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakkan, mohon maaf. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.